Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak pelan saja. Saya Afif Arifin, Kepala Sekolah SDN Pelandakan 1 Kota Cirebon. Alhamdulillah, Kak sekolah kami menyambut baik program pemerintah melalui Kemendikdasmen tentang implementasi pembelajaran mendalam. Sejak tahun ajaran baru, tahun 2025-2026, sekolah kami telah menerapkan pembelajaran mendalam. Kami memiliki satu program yang disebut dengan bergerak pelan saja, berbagi, gembira, beraksi, Pelandakan 1 Jaya. Program ini fokus pada diseminasi hasil pendidikan dan pelatihan pembelajaran mendalam dan implementasi pembelajaran mendalam bagi para pendidik di SDN Pelandakan 1. Yang melatar belakangi program ini, yang pertama adalah bahwa hasil analisis rapot pendidikan perlu ditingkatkannya satu indikator tentang kualitas pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran abad 21 dan pencapaian 8 dimensi profil lulusan perlu ditingkatkan dan dicapai bagi para peserta didik di sekolah kami. Dan yang terakhir, peningkatan kompetensi bagi para pendidik perlu terus ditingkatkan dan di-upgrade agar berdampak baik bagi kualitas pembelajaran dan peserta didik. Berikut kami sajikan program bergerak pelan saja, diseminasi dan implementasi pembelajaran mendalam di SDN Pelandakan 1. Selamat menyaksikan, salam bergerak pelan saja. Kegiatan diseminasi dan implementasi pembelajaran mendalam bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pendidik, kemudian mengkolaborasikan dalam penyusunan rancangan pembelajaran mendalam, dan yang terakhir adalah berkolaborasi untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berkualitas. Dan berdasarkan hasil pengamatan dan kebutuhan kondisi di sekolah kami bahwa pendidikan dan pelatihan pembelajaran mendalam sangat diperlukan. Inilah proses pelatihan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan beberapa guru yang dilaksanakan oleh BBGTK Provinsi Jawa Barat dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Berikut adalah beberapa rangkaian kegiatan diseminasi yang dilaksanakan di sekolah kami. Yang pertama, materi tentang Grow Mindset atau pola pikir bertumbuh yang disampaikan oleh kepala sekolah sebagai narasumbernya. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang konsep pembelajaran mendalam. Pada kesempatan ini disampaikan oleh perwakilan dari guru kelas 4. Kemudian materi yang ketiga, yaitu tentang kolaborasi penyusunan rancangan pembelajaran mendalam yang difasilitasi oleh salah satu guru kami kelas 3 untuk mendampingi dalam pembuatan rancangan pembelajaran mendalam. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang pemanfaatan digitalisasi atau pengenalan coding bagi para pendidik yang disampaikan oleh guru kelas 5 dari SDN Pelandakan 1. Kegiatan diseminasi tahap kedua kami isi dengan kegiatan in-house training dengan materi kolaborasi penyusunan rancangan pembelajaran mendalam. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok berdasarkan fase pembelajaran. Yang menjadi narasumber pada kegiatan IHT ini adalah pengawas bina dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan salah satu guru di Kota Cirebon sebagai fasilitator pembelajaran mendalam. Kolam juga. Menurut kamu kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ini sedang apa nih Ibu? Bapak, ya ini anak-anak saya Pak, murid kelas 4B. Kita sedang belajar pembelajaran mendalam, memanfaatkan lingkungan luar kelas Pak. Kita belajarnya di luar kelas. Pelajaran PPKN
yakni dengan materi menjelajahi lingkungan sekitar. Nah, sekarang perasaannya gimana belajar di luar? Senang sekali. Senang. Kenapa? Belajar di luar sambil jalan-jalan. Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Lanjutkan belajarnya ya. Saatnya kalian untuk berkolaborasi. Ini dulu ya, dari Canva atau kalian tadi menyempatkan untuk googling, kita praktek nih. Kalau kita menyalakan satu warna saja, apa yang terlihat oleh mata kita? Nah, hasil dari percobaannya ini kamu simpulkan. Silakan. Membantu kalian dalam pengelolaan kerajaan kehidupan ekosistem. Lalu ke misi. Dilihat lagi gerakan temannya, saling koordinasi, saling kolaborasi. Sebab-sebab halal dan haram. Bagaimana sih penerapan konsep halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Ray, Laura, jaga ucapan kalian. Kan fakta, Bu, dia kan memang miskin. Hari ini kita akan membahas mengenai perundungan atau yang biasa kita kenal dengan bullying. Maafkan aku telah menjahilimu. Tidak apa-apa, Dok. Tenang saja. Aku sudah memaafkanmu. Hasil kegiatan ini adalah yang pertama, pemahaman peserta kegiatan meningkat dari penilaian hasil pretest dan posttest mencapai 78% dengan kategori baik. Yang kedua, para pendidik di SDN Pelandakan 1 mampu menyusun rancangan pembelajaran mendalam. Dan yang ketiga, implementasi pembelajaran mendalam dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dari proses dan hasil. Sementara hasil refleksi pada kegiatan ini yang pertama adalah optimalisasi kolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Yang kedua, peningkatan motivasi para pendidik dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga, kompleksitas pemahaman para pendidik terhadap pembelajaran. Untuk perubahan berkelanjutan pada kegiatan ini adalah terbentuknya tim dan tutor internal di satuan pendidikan dalam implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian komunitas belajar setiap fase di satuan pendidikan dan implementasi pembelajaran mendalam dalam kegiatan penilaian kinerja guru atau supervisi kelas. Program diseminasi dan implementasi yang kami lakukan mampu meningkatkan pemahaman pendidik tentang pembelajaran mendalam. Tingkat partisipasi aktif pendidik meningkat dalam kolaborasi penyusunan perangkat pembelajaran. Meningkatnya proses dan hasil pembelajaran dalam mencapai 8 dimensi profil lulusan bagi peserta didik. Namun, dalam kegiatan ini tentunya perlu ada sesi pendampingan lanjutan untuk penguatan praktik pembelajaran di kelas. Berbagi praktik baik di komunitas antar satuan pendidikan, kegiatan refleksi para pendidik dalam agenda rutin di komunitas belajar. Diseminasi dan implementasi pembelajaran mendalam yang telah dilaksanakan di SDN Pelandakan 1 memberikan pengalaman berharga bagi saya dan rekan-rekan guru. Kami belajar bagaimana merancang asesmen awal, memetakan kebutuhan belajar peserta didik, dan mendesain pembelajaran yang aktif, reflektif, dan berpusat pada siswa. Hasilnya, siswa terlihat lebih aktif, antusias, dan mampu berpikir kritis serta kreatif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. SDN Pelandakan 1. Hore!